Salam sejahtera, salam jumpa kembali untuk anak-anakku semua, kelas 10. Hari ini kita akan kembali belajar tentang penemuan manusia purba dan fosil dan hasil kebudayaannya secara khusus di Indonesia. Nah, pada bagian yang lalu Ibu telah memberikan video pembelajaran tentang terbentuknya bumi dan alam semesta, yang kita lihat dari ada beberapa teori tentang terbentuknya bumi dan alam semesta. Dalam hal ini, Ibu ingatkan bahwa pembentukan bumi dan alam semesta ditinjau dari sisi ilmu pengetahuan. Kalau dari sisi religi, dalam sisi agama, pasti kita percaya, kita meyakini bahwa alam semesta ini semata-mata diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, dan Ia dalam agama dalam kepercayaan Kristen dan Islam serta Yahudi itu disebutkan bahwa ada saat di masa terjadi penciptaan menurut kitab suci. Nah, dalam konteks ini kita berbicara penciptaan alam semesta dari sisi ilmu pengetahuan. Jadi beberapa waktu yang lalu kita sudah melihat alam penciptaan. Nah, di sini Ibu akan membagikan beberapa proses perkembangan bumi, gitu ya. Dari beberapa teori yang telah dikemukakan, ada 6 teori. Ada teori nebula, ada teori Big Bang, ada teori dentuman atau Big Bang itu tadi, ada beberapa teori yang lainnya. Nah, dari beberapa teori itu kita ambil kesimpulan bahwa proses perkembangan bumi dan alam semesta secara geologi menurut ilmu bumi terbagi atas beberapa bagian, yakni masa arkaikum. Ini saya ulang dari pembelajaran kita yang lalu. Saya hanya ambil garis besarnya saja ya, Nak. Yang disebutkan arkaikum diperkirakan berlangsung kira-kira 2,5 juta tahun. Pada saat itu kulit bumi masih panas sehingga tidak ada kehidupan. Jadi kalau kita lihat dalam beberapa teori itu masih seperti berbentuk bola panas saja karena bagian dari pecahan bintang yang kita kenal dengan sebutan matahari. Jadi itu berlangsung 2.500 juta tahun. Nah, kemudian lama-lama secara evolusi, perubahan secara lambat, karena perputaran itu mulai mendingin, kemudian masuklah zaman Paleozoikum. Paleozoikum itu diambil dari kata paleo, itu artinya tua. Supaya gampang kamu ingatnya Pak Leo. Jadi kalau Pak Leo berarti tua. Zoikum pembentukan. Jadi berlangsung 340 juta tahun. Jadi zaman Pak Leo ini, zaman masa tua ini, makhluk hidup diperkirakan mulai muncul dalam bentuk mikroorganisme. Nanti kapan waktu Ibu akan sharekan video, ada beberapa video yang Ibu punya dari mikroorganisme, diperkirakan bahwa makhluk hidup itu mikroorganisme sel, makhluk yang bersel satu, kemudian berubah menjadi ikan, kemudian amfibi, kemudian jadi primata, lalu jadi manusia. Nah itu. Kemudian zaman Mesozoikum, dari kata meso itu artinya tengah. Supaya gampang kamu ingatnya miso. Kalau kamu makan miso, pasti semua pernah makan miso, mie-nya itu ada di tengah mangkok. Di pinggir-pinggirnya itu kuahnya. Jadi miso, langsung kok ingat, oh mie ada di tengah. Zaman Mesozoikum berlangsung kira-kira 140 juta tahun. Di sini diperkirakan jenis reptil mencapai tingkat terbesar. Jadi kalau kamu pernah nonton Jurassic Park, ada di situ contohkan hewan dinosaurus atau antraks atau Rexatosaurus dan macam-macam gitu ya. Itu mungkin kalau sekarang masih peninggalannya ada komodo gitu ya, atau kalau kemudian kita lihat ada gorila sejenis King Kong. Nah, kemudian zaman Neozoikum, neo artinya baru atau zaman modern, begitu disebutkan, berlangsung sekitar 60 juta tahun. Ditandai dengan berkembangnya jenis binatang manusia seperti jenis primata.
Primata yang dimaksudkan kira-kira contohnya kera, gitu ya, atau gorila. Zaman Neozoikum ini terbagi atas tersier dan kuartier. Nah, di zaman kuartier ini ditandai dengan masa Pleistosen. Ini diperkirakan munculnya manusia purba yang kemudian berevolusi dengan menjadi zaman Holosen dan munculnya jenis Homo sapiens. Homo sapiens ini dari kata homo. Homo itu artinya manusia, sapiens itu berakal atau manusia berakal. Boleh disebutkan manusia pintar. Nah, itulah yang berkembang kemudian menjadi manusia seperti kita sekarang ini. Begitu menurut teori evolusi. Nah, berbicara tentang evolusi, kita pasti pernah dengar waktu di SMP mungkin pernah disinggung dalam pelajaran IPA, biologi, ada teori evolusi Darwin. Teori evolusi Darwin ini dikemukakan oleh Charles Robert Darwin yang memberikan teori tentang perubahan secara lambat. Evolusi itu perubahan secara lambat. Kalau revolusi perubahan secara cepat. Dalam sejarah, evolusi dan revolusi itu tidak ada batas waktu. Bisa 100 tahun itu cepat. Bisa juga 100 tahun itu lambat. Jadi evolusi dalam hal ini disebutkan dalam jutaan tahun. Yang karena seleksi alam jenis primata tadi berangsur-angsur berubah menjadi manusia. Di sini ada keterangan gambarnya, gitu ya. Tadi disebutkan bahwa awalnya makhluk bersel satu, mikroorganisme, tidak dapat dilihat karena mikro. Kemudian berubah menjadi ikan, ikan berkembang, makin besar, ikan berevolusi menjadi reptil. Kemudian dalam perkembangan reptil itu menjadi binatang-binatang besar. Binatang besar dalam konteks manusia ini menjadi primata. Kalau dalam primata kera itu yang masih bergantung kepada alam dengan lengan yang lebih panjang daripada kaki karena dia lebih mengutamakan lengan. Kemudian berevolusi selama jutaan tahun, primata tadi mulai berjalan agak tegak, gitu ya, tangan lengan semakin pendek, kaki semakin panjang. Itulah yang kemudian nanti kita kenal dengan Pithecanthropus dan mengalami perubahan evolusi menjadi Homo sapiens. Manusia berakal yang berangsur-angsur menjadi sempurna dan menjadi manusia modern. Begitu menurut teori evolusi Darwin. Nah, teori evolusi manusia purba itu tadi, dalam tahapan pertama jenis Australopithecus, kemudian itu tadi masih berlengan panjang, kemudian bergerak menjadi Pithecanthropus. Pithecanthropus manusia kera berjalan tegak, dan Pithecanthropus punah berevolusi menjadi jenis Homo. Nah, kalau di Indonesia nanti akan kita lihat. Nah, ini ada gambaran rekonstruksi dari fosil yang ditemukan. Inilah Australopithecus tadi yang masih menunjukkan sifat kekeraan primata, kemudian berevolusi menjadi Pithecanthropus yang berubah menjadi manusia kera yang berjalan tegak, tapi tetap menunjukkan sifat kekeraannya, berevolusi menjadi Homo. Di sini akan kita lihat bahwa inilah jenis manusia Homo yang mulai menggunakan akalnya. Jadi volume otaknya semakin berkembang, semakin padat. Nah, berbicara tentang penemuan manusia purba, kita akan langsung ke bagian penemuan manusia purba kita. Ya, ini dia. Diperkirakan dalam penemuan manusia purba di Indonesia, kebetulan peninggalan fosil banyak ditemukan di sekitar Jawa Tengah dan Jawa Timur khususnya, serta Nusa Tenggara yang kemudian kita kenal dengan manusia hobbit, gitu ya. Dan nanti akan ditemukan juga di Sulawesi Selatan, Gua Leang-Leang yang menunjukkan adanya manusia purba di Indonesia, penemuan manusia purba. Nah, peninggalan fosil manusia purba yang ditemukan di Pulau Jawa itu dikenal dengan sebutan Meganthropus. Meganthropus karena di Pulau Jawa disebut Meganthropus paleojavanicus. Mega artinya besar, anthropos manusia, paleojavanicus. Paleo tadi tua, Java daerah yang ditemukannya. Jadi Meganthropus paleojavanicus, manusia purba tua yang besar dari Jawa.
Ini dari fosil yang ditemukan memiliki tulang rahang yang kuat, tidak mempunyai dagu, otot kunyah yang kuat, berarti dia benar-benar sangat tergantung kepada alam, sehingga tulang pipi diperkirakan tebal, tulang kening menonjol, dan melihat ini menonjol ke belakang, dan masih memakan jenis tumbuhan herbivora, gitu ya. Meganthropus berkembang menjadi Pithecanthropus. Ini ditemukan juga di Pulau Jawa, yang Pithecanthropus mojokertoensis. Mojokerto menunjukkan tempatnya di Mojokerto, di desa Perning, Jawa Timur. Waktu itu ditemukan oleh Wiedenberg dan von Koningswald. Von Koningswald. Ini ciri-cirinya, silakan baca sendiri. Yang tulang rahang dan geraham masih kuat. Jadi kening pun masih menonjol. Wajah tidak mempunyai dagu. Jadi dari sini direkonstruksi, walaupun lebih ini masih berevolusi sedikit berkembang setelah Meganthropus paleojavanicus. Dari Pithecanthropus ini yang diperkirakan kemudian hampir sama kehidupannya dengan Meganthropus paleojavanicus, yaitu Pithecanthropus erectus. Juga ditemukan di Bengawan Solo oleh Eugene Dubois. Menulisnya Eugene Dubois, bacanya membaca Eugene Dubois. Seorang peneliti dari arkeolog yang menemukan Pithecanthropus, sehingga dia menyebutkannya manusia berjalan tegak di sekitar Bengawan Solo. Nah, Pithecanthropus ini kemudian ditemukan juga ada di Solo, sehingga disebut Pithecanthropus soloensis, yang ditemukan oleh von Koningswald juga. Nah, setelah Pithecanthropus erectus dan wajakensis dan soloensis, kemudian ditemukan jenis Homo. Homo sudah menunjukkan, tadi Ibu sebutkan, sudah mulai berkembang. Ini ada di Wajak, desa Wajak. Jadi sebutkan menjadi Homo wajakensis, karena ditemukan di daerah Wajak, Jawa Timur. Homo wajakensis ini ditemukan di sekitar Jawa Timur dan telah menunjukkan perubahan yang signifikan. Artinya otot kunyah, gigi, dan rahang sudah mulai menyusut. Berarti mungkin sempurna. Tulang kening sudah mulai berkurang, sudah mulai berdagu. Tadi kita sudah melihat Homo wajakensis di atas tadi. Nah, inilah jenis manusia purba Indonesia. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, kita tidak terlepas dari perkembangan dengan masuknya manusia purba juga yang berasal dari utara, diperkirakan dari daerah Yunan, gitu ya, yang menyumbangkan. Kalau kalian belajar skema yang Ibu sebutkan tadi, kalau tadi pembagian zaman menurut geologi, ada pembagian zaman menurut arkeologi. Arkeologi berarti sejarah. Menurut sejarah ada dua. Perkembangan zaman menurut arkeologi ada dua, yakni zaman batu dan zaman logam. Zaman batu, paleolitikum, paleo, tua, ingat tadi Ibu sebutkan paleo, artinya masa tua, litikum dari kata litikos, batu tua. Zaman batu tua karena batu yang digunakan masih sangat kasar. Kemudian mesolitikum, meso, ingat tadi meso tengah, litikum batu, zaman batu tengah, alat-alat sudah mulai diasah, mulai hidup berkelompok dan mulai berkembang dari manusia purba tadi, Homo tadi. Kemudian masuk ke zaman neolitikum. Neo artinya baru, litikum artinya zaman batu baru. Di sini manusia purba sudah mulai mengenal api, sudah mulai menetap. Nah, dalam hal ini perkembangan manusia sudah makin berkembang. Nah, kemudian masuklah zaman logam, dan zaman logam ini diperkirakan dikembangkan dengan masuknya manusia purba dari utara, Yunan. Yunan Cina Selatan, bukan Yunani, Yunan Cina Selatan yang diperkirakan kira-kira daerah semenanjung Vietnam. Jadi manusia purba Indonesia ditambah lagi dengan masuknya migrasi dari Yunan yang menghasilkan
masa zaman logam atau masa perundagian, masa pertukangan. Nah, masa pertukangan ini tadi disebutkan dengan masa Proto-Melayu karena dari Yunan, Melanesia, maka disebutkan proto artinya tua. Melayu dari kata Melanesia, ras Melanesia. Dan ini membawa perubahan peradaban yang baru dengan ciri-ciri seperti ini. Bertempat tinggal di Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Percampuran ras Proto-Melayu dengan penduduk asli menghasilkan suku Batak, suku Dayak, Toraja, Alas, dan Gayo. Nah, kenapa dikatakan ini ada suku Batak, Dayak, Toraja, dan Alas, dan Gayo? Karena kebudayaan yang ditinggalkannya menunjukkan persamaan. Khususnya suku Batak dan suku Toraja. Ini menunjukkan kemiripan yang sangat besar. Kalau kalian lihat dari rumah adat di suku Batak dan suku Toraja, bisa kalian lihat nanti kalau ada waktu jalan-jalan ke Balige, ada di daerah center apa namanya di daerah Balige yang dibuat oleh museum di lokasi tempat TB Silalahi. Di situ ada rumah adat suku Batak dan Toraja yang menunjukkan kemiripan yang banyak. Begitu juga dengan suku Dayak, Alas, dan Gayo. Alas dan Gayo ini di Aceh. Nah, Proto Melayu ini peta persebaran politik, peta persebaran Proto Melayu, kemudian disusul dengan Deutro Melayu. Deutro artinya baru, Melayu dari tadi Melanesia. Jadi ini kita lihat Proto Melayu yang garisnya warna merah dan Deutro Melayu garisnya warna hitam. Jadi peta persebaran ini dimulai dengan lihatlah persebarannya. Nanti silahkan Anda lihat. Deutro Melayu ini membawa peradaban Dongson. Inilah zaman logam tadi. Kebudayaan Dongson yang berasal dari Vietnam Selatan. Peradaban Deutro Melayu ini dijumpai di Malaka. Malaka sekarang dikenal dengan Malaysia, Sumatera secara garis umum, Kalimantan, Filipina, Sulawesi, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur. Ras Deutro Melayu agak sulit dibedakan dengan Proto Melayu akibat percampuran ras. Nah, itulah tadi gambaran manusia purba dan hasil kebudayaannya yang kemudian berkembang dan menyebar, berasimilasi, berinkulturasi, bercampur dengan manusia purba Indonesia yang menumbuhkan ras baru, menimbulkan peradaban baru, berinkulturasi, bercampur dengan tidak mengurangi dan tidak menghilangkan kebudayaan aslinya. Demikian tadi bisa Ibu jelaskan tentang manusia purba Indonesia dengan bertambahnya kebudayaan Proto Melayu dan Deutro Melayu. Dan nanti akan saya berikan tugas kalian sebagai tugas praktek, silahkan gambar peta persebaran Proto Melayu dan Deutro Melayu ini di buku Anda di kertas HVS, diberikan warna, diberikan keterangan-keterangan titik-titik ini, dan dalam persebarannya dituliskan secara lengkap. Demikian pembelajaran hari ini. Saya sudahi dengan terima kasih. Ambil makna kebanggaan kita sebagai manusia Indonesia bahwa kita mempunyai kebudayaan yang luar biasa. Kita mempunyai kebudayaan asli. Dengan datangnya kebudayaan Yunan dari Proto Melayu dan Deutro Melayu yang menambah hasanah kebudayaan dan peradaban di Indonesia. Jadi sejak awal manusia Indonesia berasal dari daerah Cina Selatan atau daerah bagian utara Kepulauan Indonesia. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa kita bukan berdiri sendiri. Sejak awal ribuan tahun yang lalu kita telah bercampur dengan kebudayaan asing, kebudayaan dari Cina Selatan, kebudayaan Dongson yang menghasilkan peradaban Indonesia. Demikian, sampai jumpa. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.